Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadilah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 5 dengan NIM 2002-11026 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 buku budaya perusahaan sebagai tugas akhir mata kuliah budaya perusahaan yang bertema menanggapi perubahan organisasi. Perubahan organisasi. Pada realitas kehidupan, perubahan saling kait merupakan sebuah proses. Sebagai proses, maka perubahan tidak selalu harus sama, karena setiap organisasi memiliki kemampuan dan permasalahan yang berbeda. Proses perubahan di setiap organisasi perlu dirancang sesuai dengan tujuan baik jangka panjang, menengah maupun pendek, dan melalui berbagai tahapan. Perubahan organisasi dapat dilakukan pada dua aspek, yaitu fisik yang mencakup teknologi, tata ruang maupun perlengkapan, dan aspek non-fisik yang mencakup kemampuan, sumber daya manusia, struktur ide-ide, visi dan misi, serta tujuan-tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya ada organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran adalah aktivitas organisasi yang melakukan pembelajaran dan perubahan secara berkelanjutan untuk menciptakan dinamika pertumbuhan dalam jangka panjang. Terdapat 4 aktivitas pembentuk rangkaian perubahan. Yang pertama adanya kekuatan-kekuatan eksternal dan internal bagi perubahan. Kedua, manajer organisasi memonitor kekuatan-kekuatan yang dimaksud dan menyadari kebutuhan akan perubahan. Ketiga, manajer memprakarsai perubahan. Keempat, ada implementasi. 4 aspek tersebut diurutkan dalam diagram urutan aktivitas perubahan, yakni kekuatan-kekuatan eksternal, kekuatan-kekuatan internal akan menghasilkan kebutuhan akan perubahan evaluasi dan peluang kebutuhan perubahan dalam teknologi, produk, struktur, dan budaya. Kemudian lanjut ada prakarsa perubahan fasilitas, pencarian ide, kreativitas, dan tim-tim venture. Yang ketiga ada implementasi, gunakan false file, analisis, taktik-taktik untuk mengatasi penolakan. Kemudian ada riset. Riset merupakan proses belajar tentang perkembangan atau suatu terkini di dalam maupun di luar organisasi yang dapat digunakan untuk mendukung kebijakan perubahan. Riset dalam perusahaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, dilakukan sendiri oleh perusahaan dengan membentuk departemen riset dan pengembangan. Kedua, oleh pihak eksternal. Kemudian ada kerja tim. Tim dalam konteks budaya didefinisikan sebagai unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang berinteraksi dan bersinergi untuk menyelesaikan tugas tertentu. Terdapat 2 tipe kerja tim. Yang pertama ada tim formal, dibentuk dari struktur formal organisasi dan dikenal sebagai tim lintas fungsi. Yang kedua ada tim mandiri, adalah tim yang memiliki otonomi untuk memecahkan masalah dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi organisasi adalah aktivitas penyampaian dan interpretasi pesan atau tindakan antar pribadi atau unit untuk berfungsi sebagai penyebaran informasi, tugas, motivasi, pengungkapan emosional, dan pengawasan. Komunikasi organisasi yang efektif harus dilakukan secara terbuka, karena komunikasi memiliki makna sebagai tindakan pemberian wewenang kepada karyawan untuk memunculkan ide atau tindakan berkenaan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Bidang-bidang dalam perubahan terdiri dari beberapa bentuk, yakni yang pertama ada mengubah visi dan misi, kedua ada mengubah struktur organisasi, ketiga ada mengubah desain tata ruang, keempat ada mengubah teknologi, kelima ada mengubah manusia, keenam ada mengubah sistematika. Keengganan terhadap perubahan juga bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah perbedaan pandangan, ukuran besar organisasi, dan jenis kegiatan.
Kemudian selanjutnya ada mengelola perubahan. Mengelola perubahan memerlukan berbagai pendekatan baik individual maupun organisasional. Salah satu pendekatan adalah pengembangan organisasi. Teknik yang digunakan dalam pengembangan organisasi diantaranya ada team building, pelatih kepekaan, konsultasi, umpan balik survei, intervensi kelompok besar, dan memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Kemudian selanjutnya ada organisasi pembelajaran. Mengembangkan sebuah organisasi pembelajaran berarti membangun karakter pada berbagai fungsi organisasi. Terdapat beberapa karakter untuk mencapainya, yaitu adaptabilitas, kedua ada keteladanan, ketiga ada komunikasi, keempat ada kerja tim, kelima ada pemberdayaan karyawan, keenam ada manajemen pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada budaya dan karakter pengembangan organisasi, yakni manajemen kualitas. Kualitas sebagai sebuah tuntutan telah didefinisikan sebagai karakteristik suatu produk untuk mencakup keandalan, kegunaan, dan tampilan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kualitas sebuah produk terkait dengan kualitas sumber daya manusia, manajemen, kepemimpinan, mental, dan pengetahuan yang digunakan, kondisi pasar sasaran, dan pemasok. Cukup sekian presentasi bab 3 buku budaya perusahaan yang dapat Rizky sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.